Hal-hal apa saja sih yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik? Oke. Halo teman-teman, nama saya Fieri. Perkenalkan, nama saya Fieri J. Santoso. Saya mahasiswa dari Universitas Kristen Satyawacana. Di sini Universitas Kristen Satyawacana. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Nah, pesan bisnis sendiri merupakan suatu pesan atau surat yang digunakan untuk menyampaikan informasi mengenai penyelenggaraan kegiatan bisnis secara tertulis maupun tidak tertulis dari pengirim kepada penerima, bisa perorangan maupun organisasi. Nah, dalam suatu organisasi, pesan-pesan yang disampaikan oleh pemimpin kepada para bawahan terkadang kalanya tidak terorganisasi dengan baik. Hal ini menjadikan pesan-pesan yang disampaikan tidak mengenai sasaran atau hasilnya tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki. Nah, hal-hal apa saja sih yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik? Berikut saya sebutkan hal-hal yang menyebabkan pesan-pesan tidak terorganisasi dengan baik. Nah, yang pertama, bertele-tele. Seringkali pesan pembuka awal sebuah surat terlalu panjang hingga mencapai beberapa paragraf baru kemudian masuk ke topik bahasan. Dengan kata lain, pesan pembuka awal tersebut terlalu bertele-tele sehingga membaca memerlukan waktu yang lama untuk memahami maksud pesan-pesan yang disampaikan. Nah, yang kedua, memasukkan bahan-bahan yang tidak relevan. Faktor berikutnya adalah adanya informasi yang tidak relevan, tidak penting, dan pesan yang disampaikan pada audiens. Informasi yang tidak relevan di samping membuang-buang waktu, juga dapat membuat pesan-pesan yang disampaikan menjadi kabur, tidak jelas, dan sulit dipahami. Oleh karena itu, sebaiknya hanya informasi yang relevan dan penting saja yang disampaikan kepada audiens. Ketiga, menyajikan ide-ide secara tidak logis. Nah, ini nih yang menjadi faktor utama dari kegagalan dari pesan-pesan bisnis. Nah, ide-ide yang tidak logis dan tidak terkait dengan topik bahasan yang disampaikan pada audiens, hal ini menyebabkan ketidaklancaran komunikasi karena audiens akan sulit memahami poin-poin penting yang akan disampaikan oleh surat tersebut. 4. Informasi penting kadang-kala tidak tercakup di dalam pembahasan. Apabila pesan-pesan yang tidak relevan, tidak penting, lebih dominan, maka ada kecenderungan poin-poin yang penting justru terlupakan dari topik pembahasan. Oleh karena itu, fokus pembahasan hal-hal yang bersifat lengkap atau penuh saja, poin-poin yang seharusnya memperoleh porsi bahasan lebih besar menjadi terabaikan. Selanjutnya, untuk mengorganisasikan pesan-pesan dengan baik, ada 4 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, subjek dan tujuan harus jelas. Yang kedua, semua informasi harus berhubungan dengan subjek dan tujuan. Yang ketiga, ide-ide harus dikelompokkan dan disajikan dengan secara logis. Yang keempat, semua informasi yang penting harus sudah terjangkau. Nah, manfaat apa sih yang kita peroleh setelah pesan-pesan bisnis sudah terorganisasi dengan baik? Yang pertama, membantu audiens memahami suatu pesan. Dengan kata lain, mengemukakan poin-poin penting secara jelas, menyusun ide-ide secara logis dan runtut, serta memasukkan semua informasi yang relevan dalam pesan, membuat audiens dengan mudah memahami maksud dan tujuan pesan. Kedua, membantu audiens menerima suatu pesan. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik di samping membantu audiens dalam memahami maksud pesan, juga membantu audiens untuk dapat menerima isi pesan tersebut. Yang ketiga, menghemat waktu. Apabila suatu pesan tidak terorganisasi dengan baik, penyampaiannya akan menghabiskan waktu audiens
Salah satu tujuan pengorganisasi pesan-pesan yang baik adalah untuk menyampaikan informasi atau ide-ide yang relevan saja. Dengan hanya menyampaikan informasi yang relevan, waktu audiens akan dapat dihemat. Keempat, mempermudah pekerjaan komunikator. Pengorganisasian pesan-pesan yang baik dapat membantu pekerjaan komunikator sehingga dapat selesai lebih cepat. Hal ini merupakan faktor yang sangat penting dalam dunia bisnis agar penyelesaian pekerjaan berjalan dengan cepat, baik maupun efisien. Lalu, bagaimana cara mengorganisasikan pesan-pesan bisnis? Pengorganisasian pesan-pesan bisnis bisa melalui outline. Nah, pada dasarnya, outline sendiri itu dibagi menjadi dua proses. Yang pertama, mendefinisikan dan mengelompokkan ide-ide. Nah, dalam proses ini, outline sangat diperlukan. Hal ini karena dengan adanya outline akan membantu memvisualisasikan hubungan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Selain itu, outline juga membantu untuk mengomunikasikan ide-ide dengan cara yang sistematis, efisien, dan efektif. Melalui perencanaan ini, outline akan membantu mengekspresikan transisi antara ide-ide sehingga audiens akan memahami pola pikir komunikator. Susunan suatu outline secara garis besar dapat digolongkan sebagai berikut. Yang pertama, memulai dengan ide pokok. Ide pokok akan membantu dalam menentukan tujuan dan strategi umum dari suatu pesan. Ide pokok dirangkum ke dalam dua hal. Yang pertama, apa yang Anda inginkan terhadap audiens untuk melakukan dan memikirkannya. Yang kedua, alasan yang mendasar mengapa mereka harus melakukan atau memikirkannya, yang mana ide pokok merupakan titik awal untuk membuat outline. Yang kedua, menyatakan poin-poin pendukung yang penting. Dengan adanya poin-poin pendukung, maka akan sangat berguna dalam mendukung ide-ide pokok. Ketiga, ilustrasi dengan bukti-bukti. Tahap ketiga dalam menyusun outline adalah dengan memberikan ilustrasi dengan mengemukakan bukti-bukti yang berhasil dikumpulkan, karena semakin banyak bukti yang disajikan, outline yang dibuat akan lebih semakin baik. Nah, selanjutnya, proses yang kedua ini menentukan urutan ide dengan rencana organisasional. Untuk dapat menentukan urutan, ada dua pendekatan. Yang pertama, pendekatan langsung. Di dalam pendekatan langsung, ide pokok muncul paling awal, kemudian diikuti bukti-bukti pendukung lainnya. Gunakanlah pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung positif ataupun menyenangkan. Yang kedua, ada pendekatan tidak langsung. Di dalam pendekatan tidak langsung, bukti-bukti muncul terlebih dahulu, kemudian diikuti dengan ide pokoknya. Gunakanlah pendekatan ini bila reaksi audiens cenderung negatif ataupun tidak menyenangkan. Cukup sekian materi dari saya mengenai pengorganisasian pesan-pesan bisnis. Nah, apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan yang saya sampaikan dalam video ini, saya mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya. Untuk yang menyaksikan video saya ini, saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa untuk like video ini maupun subscribe channel saya ini, supaya nantinya channel saya bisa berkembang untuk memberikan informasi yang lebih bermanfaat ke depannya. Terima kasih.